hari ini saya percaya semua ini karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah yang mengalir bagi saya dan saudara, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sama berlaku dalam hidup mereka, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya jemput sidang rumah kami berdiri menaikkan syukur. Kapranya dinaikkan pada persembahkan kepada Tuhan. Buat semua kebaikan, buat semua golongan syukur.
Kami boleh ada di tempatmu saat ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji memuliakan Engkau. Ini yang dapat kami lakukan Bapa. Kami hanya dapat sujud menyembahmu atas segala karunia, kemurahan, pertolongan yang kami nikmati daripada-Mu. Hari lepas hari Tuhan kami lewati, di mana suasana yang mencekam, tapi kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya Engkau bersama kami, Engkau merisai kami, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memuji, mau memuliakan nama-Mu, mau menyembah Engkau Tuhan dari hati kami yang paling dalam, atas segala kasih karunia-Mu, atas segala kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus atas segala kemurahan-Mu. Tuhan, inilah kami seberapa kami yang ada pada saat ini, yang kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Kami undang Bapa, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dengan berkat-Mu yang luar biasa. Kami boleh mendapat kemenangan, mendapat ketenangan, mendapat jawaban atas segala tantangan-tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bapa, semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu menyertai mereka, dan kami juga yang ada, kami boleh diurapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini kita semua rindu mendengarkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, bahkan Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Semua ini hanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu ajaib. Yesus Engkau baik, kita pujikan Dia dan itu. Saya coba sekali
percaya kita semua pada pagi hari ini mengaminkan bahwa Tuhan yang kita sembah sampai hari ini Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini biarlah dengan sepenuh hati kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. sukacita yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Ya, mungkin kesaksian tunggal pada pagi hari ini karena Tuhan sudah sangat luar biasa menolong hidup saya. Hari ini tepat 65 tahun saya Tuhan sudah berikan. Saya bersyukur, bagi saya bersyukur Tuhan pertemukan lagi dengan hari kelahiran saya. Ya, 65 tahun saya pikir berapa detik, berapa jam, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun Tuhan pelihara. Dan saya bersyukur ini semua bukan oleh Tuhan, ya. Semua hanya kebaikan. Dan sampai pada pagi hari ini saya
masih ada di dalam pelayanan, saya masih ada di dalam jalan Tuhan. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih menolong kesehatan saya sampai pada pagi hari ini. Makanya masih tetap diberi kesehatan oleh Tuhan. Ya, walaupun cuma pegel-pegel, pusing-pusing, ya itu sudah mungkin sudah ya faktor U orang bilang. Tapi pada pagi hari ini saya bersyukur Tuhan masih berikan pada saya sukacita untuk tetap melayani Tuhan. Ya, saya jemput lagi sidang jemaat kalian berdiri. Saya akan menyanyikan kita bersama-sama kesenangan di hati kita. Sebab itu kesenangan yang luar biasa yang sampai hari ini Tuhan masih berikan kepada saya dan saudara. Saya kesenangan yang
Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kesempatan dari Tuhan untuk kita sama-sama menyembah dan kita beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan bahwa dalam 2 minggu kemarin saya sengsara di depan, enggak sengsaranya susah, tapi untuk melihat ke slide-nya susah dan membacanya juga susah, tapi puji Tuhan, Tuhan melihat keperluan. Jadi minggu kemarin sorenya Tuhan kasih kacamata, jadi sudah bisa membaca ke slide dan juga di Alkitab. Ya, kalau di Alkitab minggu kemarin buka kacamata bisa membaca, tapi kalau ke slide-nya tidak bisa. Puji Tuhan hari ini sudah bisa. Ya, kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Kita ikuti puji-pujian tadi, bersyukur dan bersyukur. Orang yang tahu bersyukur itu adalah tanda dari hati yang sukacita, ada sukacita. Orang yang hatinya bersukacita, maka dia selalu bersyukur kepada Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam segala aktivitas kita, kalau kita menjalankan aktivitas kita dalam kita mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan, itu tanda bahwa hatinya sedang bersukacita. Jadi kita umat-umat pilihan Tuhan harus hati bersukacita. Tapi kita baca ayat itu, dari ayat itu baru kita, karena itu semua sudah hafal ayatnya. 17 ayat 22. Di mana itu? Amsal. Ya, syukurlah. Kita baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Dari situ semua sudah dapat? Satu, sama-sama baca. 1, 2, 3. Hati yang bergembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Puji Tuhan. Namun terjemahan lamanya hati yang bersukacita. Hati yang bersukacita adalah obat, tapi hati yang sedih mematahkan tulang. Nah, jadi supaya tulang-tulang kita tidak rasa letih, lesu, berat, maka hati kita harus bersukacita terus. Itu saya kutip dari bahasa yang lain. Jadi dalam kehidupan kita ini boleh saja rintangan, tantangan, ujian, sakit penyakit, hal-hal yang mendatangkan kecemasan, ketakutan, tapi kita harus tetap bersukacita. Harus tetap bersukacita karena firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah selalu. Jadi kita harus selalu bersukacita. Amin. Nah, bagaimana? Mungkin Bapak Ibu sekarang berkata, gimana Pak Pendeta supaya kita itu harus tetap bersukacita? Sebab enggak semudah itu. Kita bisa ucapkan bersukacitalah. Tapi coba kalau kita menghadapi kenyataan, pergumulan, masalah,
beban yang berat, kesulitan, kesusahan, dapat nggak kita bersukacita? Itu bisa tetap berjalan, itu bisa tetap tertanam dalam hidup kita, hidup yang penuh sukacita. Jadi kalau kita mau supaya semangat kita tetap ada, tetap bersukacita, makanya Yesus berkata, marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang berbeban berat, hei kamu sekalian yang letih lesu, datanglah dan aku memberi sukacita. Datanglah aku memberi kelegaan. Kalau kita hidup dalam tekanan hati, kita hidup dalam tekanan pikiran, tidak ada kelegaan, tidak ada sukacita. Makanya Yesus mengajak kepada kita, datanglah kepadaku. Datang. Jadi kalau kita mau supaya sukacita itu tetap tertanam dalam hati kita, ketenangan itu tetap ada dalam pikiran kita, kita selalu datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber dari ketenangan itu. Dia adalah sumber dari sukacita itu. Dia adalah sumber dari damai sejahtera itu. Maka kita harus datang. Kayak ayat yang kedua dari Mazmur 62 itu, ayat yang kedua bahagian A, dia katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Baru bagian berikut, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketenangan itu, selagi kita hidup sebagai manusia, sebagai orang percaya di muka bumi ini, ketenangan itu hanya dekat kepada Tuhan. Kita boleh memiliki banyak harta, banyak kekayaan, kita boleh memiliki banyak materi, itu tidak salah, karena itu adalah bonus dari kita yang percaya, karena Dia berkata, akulah gembala yang baik, aku adalah pintu, barang siapa yang keluar masuk melalui aku, maka dia akan menemukan kehidupan dan hidup berkelimpahan. Jadi itu adalah bonus kalau kita memiliki segala harta kekayaan yang ada materi. Tetapi ingat bahwa sumber sukacita itu supaya hidup kita tetap segar dan hidup kita tetap tenang hanya dekat Allah, hanya dari Allah. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap dekat kepada Tuhan. Harus tetap dekat. Sebab hanya dari Dialah adalah segalanya. Jadi bukan hanya Dia hanya berkata. Coba kita lihat, Dia buktikan kepada umat yang dipulihkan. Saat mereka jauh dari Tuhan, tidak ada ketenangan bagi mereka. Bahkan mereka katakan, dulu aku seperti ratu, sekarang aku bagaikan janda. Coba saudara. Karena mereka merasakan beda. Kalau dekat dengan Tuhan seperti ratu, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi kalau jauh dari Tuhan, seperti janda yang kesepian, kesunyian. Coba nak keluarkan Yeremia pasal 31 ayat 13. Ada 2 ayat dalam pasal itu. Yeremia 31. Tuhan bukan hanya berkata, marilah kepadaku dan aku memberi kelegaan. Tapi benar, orang yang datang dia begini. Ayat yang ke-13 di sini ya betul. Setelah bangsa Yehuda dipulihkan, maka inilah waktu mereka jauh dari Tuhan. Kalau kita baca di Ratapan, di sini firman Tuhan berkata, pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Ini setelah pemulihan dalam hidup yang baru, hidup yang dipulihkan. Setelah dipulihkan, Tuhan berkata pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Jadi semua ada di dalam. Bergembira, aku akan mengubah perkebunan mereka menjadi
Kegirangan akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Jadi, walaupun kita tidak diperhadapkan dengan jenazah, tetapi kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita diperhadapkan dengan kekurangan, kita diperhadapkan dengan corona, kita diperhadapkan dengan tekanan politik, ekonomi, dan lain-lain. Akhirnya seperti diperhadapkan dengan jenazah, sedih, susah, gelisah, seperti berbeban berat. Itu membuat tidak ada ketenangan, tidur pun tak bisa. Ini, tetapi di sini dia berjanji, aku akan mengubah perkabungan mereka, aku akan mengubah kesulitan mereka, aku akan mengubah beban mereka, aku akan mengubah masalah mereka menjadi kegirangan. Ini saudara. Makanya ada kata-kata pujian, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku kalau hidup dengan Tuhan Yesus. Girang-girang selalu senang, haleluya, amin. Ini kamu mau cari girang di sini, bukan di bioskop, bukan di puncak, tidak saudara. Kamu cari girang ada di dalam Tuhan, dekat kepada Tuhan, hampirilah Tuhan, Yakub katakan. Nah ini saudara, kegirangan besar itu hanya di dalam Tuhan. Jadi di sini dikatakan, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Mau girang? Datanglah kepada Dia terus, dimanapun kita berada. Jadi bukan hanya bergirang. Di dalam girang itu ada apa? Ayat yang ke-25. Di dalam kegirangan itu ada apa? Dan menghibur itu ada. Ayat yang ke-25. Tetap kitab yang sama, pasal yang sama, tinggal tingkatkan saja ayatnya. Ya, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat, ku sungguh puas, ku sungguh puas, keperluan Dia cukupkan, puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Kepuasan hanya di dalam Tuhan. Dalam manusia apapun, mungkin saat itu pakai pelawak, sehingga membuat saudara tertawa berbahak-bahak. Tetapi nanti sebentar sedih lagi. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita dekat Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, menerima kepuasan dari Tuhan, kekal selama-lamanya. Maka di sini, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, letih, lesu, beban berat, dan setiap orang yang merana. Kenapa dia merana? Tak ada siapa-siapa. Ya tidak. Hidupku merana, menderita, tapi di dalam Dia Tuhan memberi kepuasan bagi kita. Jadi hari ini kita yang datang kepada Tuhan, hari ini kita yang beribadah kepada Tuhan, percayalah bahwa kita akan pulang dengan kepuasan dari Tuhan. Terkecuali hati saudara keras, terkecuali kita tidak buka hati kita, terkecuali kita tidak buka pikiran kita. Tapi kalau kita dari rumah, kita sudah katakan, Tuhan, aku pergi ke rumah Tuhan, dan aku pasti diberkati, aku pasti diberi kepuasan, aku pasti diberi kesembuhan, aku pasti diberi kemenangan, maka pasti kita terima pulang dengan puas. Jadi kita datang kepada Tuhan, pulang dengan kepuasan itu tergantung dari saya dan saudara, bukan sama orang lain, tidak saudara. Ini aku akan membuat segar. Jadi kalau dia pulang salam tapi masih loyo-loyo, wajahnya masih letih, lesu, berarti belum puas. Ini, jadi pagi hari ini kita diingatkan supaya sukacita tetap di dalam keluarga,
sukacita tetapi dalam pribadi di mana kita berada. Biarlah selalu mengadakan aktivitas kita dengan penuh sukacita, dengan wajah yang berseri-seri, hati yang bergembira, membuat muka berseri-seri. Itu ayat 13 dari pasal 15. Coba tampilkan Amsal 15 ayat 13. Kira-kira tidak salah ingat. Untuk sementara ganti ini dulu dah. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang bersuka cita membuat muka berseri-seri. Jadi kalau orang yang wajahnya loyo-loyo terus, entah itu lapar, entah itu sedih atau apa, coba saya. Oh, semua sudah. Kiranya semua pulang dengan puas ya. Puas. Sebab di sini berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Atau kita ganti, mematikan, tetapi kepedihan hati tidak membawa kepuasan. Kalau kita dengan Yeremia tadi. Nah, kita datang karena hati kita dalam keadaan pedih. Kita datang kepada Dia karena hati kita dalam keadaan susah. Pikiran kita tidak tenang. Hati kita tidak ada sentosa. Sebab terjemahan kata marilah dan aku memberi sentosa kepadamu. Aku memberi sentosa. Nah, supaya sentosa itu tetap sukacita dan sukacita itu tetap ada. Marilah hari-hari ini apapun terjadi kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Tetap dekat kepada Dia. Tetap tinggal di dalam Dia. Dia tinggal di dalam kita. Apa saja yang kita minta pasti Tuhan kita. Bahkan apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak sangka, apa yang kita tidak rancangkan. Korintus berkata apa yang kita belum dengar, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah kita pikirkan, itu pun Tuhan menyediakannya. Asal kita tetap datang kepada Dia. Udah cukup waktunya. Sebenarnya masih ada beberapa ayat, 4 ayat menyegarkan, tetapi masih ada ayat di kandung badan minggu depan kita coba untuk kita nyambung lagi, ya. Tapi di sini kembalikan Yeremia 31 ayat 23 dan 25 sebelum kita berdoa. Saya suka lupa, saudara. Suka lupa dan suka mencoba. Selama corona 15 menit 2 minggu turun-turun yang lalu saya bikin lebih dari 15 menit. Akhirnya saya dikasih ingat tuh. Oh, lupa. Kadang-kadang suka lupa, taruh tangan di sini. Kami diajarin sama Bapak Pendeta Wakari sama Bapak Pendeta almarhum Baguna cara-cara berkhotbah. Jadi kita bergerak di sini 1, 2, 3, ada 4 orang bergerak di depan berkhotbah. Kalau dia begini terlalu santai, terlalu santai. Jadi orang lihat kok begitu, dan kelewatan santainya, ya kelewatan santainya. Lalu kalau dia begini, lagi grogi dia. Lalu kalau dia begini, kehilangan paham, mungkin hilang catatan. Dan itu sudah. Lalu kalau dia begini, atau begini, berarti ada sesuatu yang kurang beres dari jemaat yang duduk-duduk di depan. Wah, misalnya Om Baguna katakan, saya pernah alami demikian. Jadi khotbah gelisah. Lihatnya ke atas terus, lihat ke sini terus, lihat ke sini. Akhirnya dia turun. Sus, duduk yang bagus.
Jadi ada 4 cara untuk kita berkhotbah ada di depan. Jadi makanya jadi orang diberi podiumnya selalu besar supaya kalau orang yang grogi nggak kelihatan. Diberi goyang atau mungkin dia kehilangan. Saya pernah kehilangan bahan di Kemudian karena mereka terlalu banyak keluar masuk dan terlalu banyak mondar mandir. Dan sedangkan sudah tersusun harus ada 3, baru dapat 2, yang ketiga hilang. Tapi saat mereka duduk kembali ada lagi datang. Ya kita lanjutkan, puji Tuhan. Jadi kita doakan supaya biarlah dalam pelayanan kita masing-masing sebuah tetap dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jadi Simon kan biasa dulu di depan kan. Kalau sewaktu-waktu saya begini terlalu ini bilangnya lupa ya Om. Supaya jangan terlalu lama sampai di sini ya. Sebab kita sudah diajarin. Nah lalu kalau bergerak bebas itu kan ada macam-macam. Ada saat itu Tuhan pimpin dalam suasana penginjilan, dalam suasana gembala, dalam suasana guru. Nah itu tergantung pada suasana pada saat-saat itu ya. Jadi pagi hari ini kita kembali kepada ayat ini sebelum kita berdoa. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Pagi ini Tuhan segarkan saya dan saudara. Pagi ini Tuhan sembuhkan saya dan saudara. Pagi ini Tuhan hiburkan saya dan saudara. Pagi ini Tuhan memberi kemenangan kepada saya dan saudara. Saya bilang masih ada 4 ayat. Nanti kalau kita sampai ke 4 ayat itu kepanjangan. Ya. Lalu di sini dikatakan, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Jangan berpikir bahwa kita sendiri. Jangan berpikir bahwa kita sedang dalam keadaan merana. Dalam Tuhan tidak ada itu. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama kita. Makanya Daud berkata, aku tidak takut dan aku tidak gentar. Walaupun dalam keadaan bayang-bayang maut sekalipun. Karena tongkatmu dan gadamu menyertai aku. Jadi dimanapun kita berada, bahwa Tuhan selalu memberi kepuasan, Tuhan selalu memberi kekuatan, kemenangan, kesembuhan, dan penghiburan kepada saya dan saudara, asal kita tetap dekat kepada Dia. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang terjadi di dalam sepanjang hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada, semua karena kebaikan kemurahan-Mu, semua karena anugerah yang besar yang Allah nyatakan dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh menikmati hadirat Allah, kami boleh menikmati pujian penyembahan, kami boleh menikmati kebenaran firman Allah, kami boleh menikmati lawanan Allah. Ini adalah satu anugerah yang Allah kerjakan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Itu sebabnya kami hanya kembalikan pujian syukur kami kepada Engkau, Allah yang sangat baik, Allah yang memberkati kami, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, tapi kasih setia-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai sepanjang umur hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya setiap kami yang beribadah hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang diberi kekuatan baru oleh Tuhan, yang ada selalu dalam perlindungan yang maha tinggi, yang selalu diberikan sukacita ya Tuhan, yang selalu kekuatannya diperbarui dari waktu ke waktu, sehingga kami ya Tuhan tidak takut menghadapi apapun, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang membungkus kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang ya Tuhan, yang selalu menjadi kota benteng kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Kami tetap menyerahkan Bapa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh kami, roh kami,
kami, bahkan jiwa kami Tuhan, kami percaya ada selalu dalam genggaman-Mu. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ya Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga kami percaya kekuatan, perlindungan, kesembuhan, bahkan ya Tuhan kemenangan selalu Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan juga yang pelihara mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan oleh setiap kami umat-Mu. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, Tuhan yang memberikan kecukupan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam studi Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang kekurangan. Tapi kami hidup di dalam kecukupan yang daripada Allah. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami selalu mengaminkan janji firman-Mu. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, rumput-rumput, bunga-bunga Tuhan pelihara. Terlebih kami biji mata Allah dipeliharakan oleh Allah lebih dari segala yang ada ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Aktivitas umat-Mu ya Tuhan, baik ya Tuhan dalam rumah, baik ya Tuhan yang Tuhan percayakan masih bertugas keluar rumah, Tuhan juga tetap melindungi, Tuhan tetap pelihara dan menjaga ya Tuhan dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh rencana anak-anak-Mu. Terlebih hari-hari ini Tuhan, buat anak-anak yang membutuhkan pendidikan lebih lanjut Tuhan. Mereka mencari sekolah yang baru, kuliah ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau tetap membuka jalan, pendidikan yang terbaik, sekolah yang terbaik, pendidikan yang lebih baik, biaya-biaya yang dibutuhkan. Kami yakin Tuhan juga mengadakan ya Tuhan, dan Engkau mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami percaya Tuhan menyediakan buat anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami doakan Tuhan, baik buat Bapak Gembala, buat saudara kami Doni, dan juga ya Tuhan buat Om Semi. Kalau ya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan sedang ya Tuhan juga Ibu Hindayat ya Tuhan, yang Tuhan tampakkan usianya 1 tahun lagi. Kami mohon biarlah kedua belah tangan Allah yang terulur memberkati anak-anak-Mu, baik yang dapat kami sebutkan maupun yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Kiranya kedua belah tangan Allah memberkati, sehingga kehidupan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu ini selalu di dalam kemurahan dan kebajikan Allah. Terima kasih bahwa mereka lebih hari lebih setia untuk melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan. Jadikan berkat dimanapun berada, nama Tuhan dipuji-puji dan dimuliakan. Kekuatan kesehatan pun Tuhan jamin bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini, bahkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Semua yang sudah hadir, baik ibadah di gereja, baik ibadah yang Tuhan di rumah, Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya, kami mau terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam perjalanan Tuhan sertai dan lindungi. Tutup bungkus semua dengan darah kasih-Mu. Kawali semua dengan malaikat berpasukan dari surga, dan tibakan di rumah masing-masing dengan sukacita. Kami percaya Tuhan sudah memberi kepuasan kepada kami, sehingga sepanjang minggu ini bahkan sepanjang umur hidup kami, segala aktivitas kami tak perlu takut, tak perlu cemas dan gentar, karena janji-janji-Mu menyertai dan digenapi bagi kami. Demikianlah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu kekasih-kasihku, marilah kita pulang masing-masing dengan menerima
berkat damai sejahtera daripada Bapa di sorga, kecintaan kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih.